sungguh mengapresiasi dan menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini dengan harapan kegiatan ini dapat mewujudkan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu organisasi kemasyarakatan daerah istimewa Yogyakarta tentang penguatan internal organisasi agar dapat berperan maksimal di tengah-tengah masyarakat dan berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa di daerah istimewa Yogyakarta. Karena kami meyakini bahwa organisasi kemasyarakatan dibentuk tentu dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan daripada anggota dan tentu dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya menciptakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan yang harapan dari kita semua untuk bisa berkoordinasi dalam menjaga DIY agar tetap istimewa, agar tetap damai. Nah, kita di sini adalah kelompok dari aliansi organisasi pembela tanah air. Jadi ada radikal gagasan, ada radikal milisi, ini sudah kelompok-kelompok pergerakan. Ada radikal premanisme. Nah, ini juga ternyata premanisme juga ada radikal premanisme ataupun radikal lainnya. Nah, kalau radikal teroris sudah jelas mungkin kita sudah mengetahui ya, tetapi di tempat-tempat lain mungkin tidak semuanya ada. Terus selanjutnya intoleran. Jadi intoleran itu juga ternyata salah satu benih-benih radikalisme. Jadi problematik intoleransi di Yogyakarta itu ternyata tidak hanya intoleran dalam konteks agama saja atau radikal agama, tetapi dalam konteks budaya ternyata juga ada. Kita tahu bahwa Jogja ini identik dengan kebudayaan kerajaan, tetapi di lain pihak ada kelompok-kelompok yang menilai bahwa kegiatan-kegiatan kebudayaan tersebut menyimpang dari salah satu agama. Nah, ini adalah bentuk-bentuk intoleransi, bentuk-bentuk radikalisme. Nah, ini juga harus kita cegah. Jadi tidak hanya sekedar radikal separatis saja, ini juga radikal. Karena apa? Radikal atau intoleransi dalam bentuk budaya pun berpotensi memecah belah masyarakat. Saya yakin stigma Yogyakarta yang lekat dengan kebudayaan Jawa mungkin akan semakin hilang, terkikis pada saat ada kelompok-kelompok yang melihat bahwa itu kegiatan yang menyimpang dari agama lain. Kita harus bisa meluruskan bahwa itu adalah salah satu bentuk budaya melekat di Yogyakarta. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang mencoba melakukan pembubaran secara paksa, saya kira dari ormas yang hadir di sini berkewajiban untuk meredam atau meluruskan. Saya yakin bapak-bapak itu tulus menjaga NKRI. Dalam hati mereka datang ke sini, bapak-bapak ini sudah meluangkan tenaga, waktu, mungkin pekerjaan harus ditinggalkan. Itu demi tadi NKRI. Saya tidak berniat menggurui, maksud saya tadi saya datang hanya bertukar pikiran, sharing. Saya rekam betul kata-katanya Pak Kaban Kesbang tadi. Diskusi dari bapak, pemikiran bapak yang menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah, bagi BIN dan bagi Polda. Jadi sebenarnya bapak-bapak yang punya pemikiran yang nanti kami tampung. Tapi sekali lagi memang kita tidak bisa berbuat sesuatu kalau hanya cerita saja. Harus ada. Nah, di sini kita lihat ada radikal gagasan. Nah, radikal gagasan itu bagus sekali dan memang harus radikal gagasan itu. Kalau tidak radikal, kalau saya analogikan dalam ilmu ekonomi atau ilmu bisnis itu ada namanya diferensiasi produk. Jadi kalau semua orang pakai baju biru, jangan pakai baju biru. Kita pakai baju kuning. Supaya apa? Supaya dilihat, dilirik, ya kan? Parpol juga seperti itu, anggota DPR juga seperti itu, politisi kan pasti seperti itu. Nah, namun demikian, alangkah lebih baiknya radikal gagasan itu memiliki landasan. Jadi kalau kita melihat sesuatu ya mungkin tidak hanya satu sisi, tapi
saya putar dulu, baru saya asumsikan. Kalau tadi Mas Iwan mengatakan dia melihat kopi tidak hanya seperti ini tapi juga dari samping, kalau saran saya, kalau kita melihat kopi isinya kita lihat gelas ini isinya separuh. Yang satu mengatakan gelas ini kurangnya separuh. Tinggal kita pilih yang mana. Itulah hidup itu. Jadi saya paham betul harapannya Bapak. Nah, kita kembalikan, kita melihat apakah gelas itu kurang separuh atau gelas ini benar separuh. Nah, diskusi pada siang hari ini, saya berharap ini nanti akan ada hasilnya, ada sesuatu yang dalam bentuk tekstual atau regulasi atau apa namanya, hasil diskusinya nanti supaya itu menjadi bahan kajian baik di lingkungan Pemda maupun Forkompinda nantinya, sehingga tidak sia-sia dan juga ada hasil suara yang disampaikan. Nanti mungkin kita bisa menyampaikan dalam rapat pimpinan tentang hasil diskusi ini, mungkin perlu tindak lanjut dan lain sebagainya, tapi prinsip yang kita kedepankan adalah bagaimana kita melakukan pendekatan persuasif, tidak harus kita kontraproduktif, tidak boleh juga kita radikal, karena bagaimanapun juga yang rugi kita semua.